Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisya dari Munte dari PGM Intia akan menjelaskan materi pembelajaran kami hari ini, yang mana ada dua materi pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, pada materi yang pertama yaitu berjudul tentang future strike news dan soft news. Future adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Adapun ciri-ciri pada future itu adalah: satu, lengkap. Sebuah feature disebut lengkap bila menyatukan bagian-bagian fakta dari suatu peristiwa. Yang kedua itu melawan kebasian. Feature dapat menjadi alat ampuh melawan kebasian berita. Berita hanya berumur 24 jam. Dengan feature, sebuah berita dapat dipoles menjadi menarik kembali dan tetap aktual. Yang ketiga itu non-fiksi. Feature merupakan pengungkapan fakta-fakta yang dirangkai menjadi satu kesatuan dan memberikan gambaran yang jelas dan utuh kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau suatu objek. Yang keempat itu bagian dari media massa. Sebuah feature harus disajikan dalam media massa, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buletin, maupun elektronik seperti televisi, radio, web, dan blog. Dan yang kedua itu ada sifat-sifat feature. Ada beberapa sifat feature menurut Tempo, yaitu: satu, kreatif. Adanya unsur kreativitas. Feature membutuhkan kreativitas penulis dalam mencari objek tulisan yang khas, yang kadang-kadang merupakan peristiwa biasa namun belum pernah atau jarang terungkap. Yang kedua itu ada variasi atau adanya unsur penghibur. Sebuah feature ditulis dengan gaya penulisan yang variatif dan dengan mampu membangkitkan imajinasi pembacanya. Karena disajikan dengan gaya santai, feature juga diharapkan dapat menghibur pembacanya. Yang ketiga itu ada subjektif atau adanya unsur subjektivitas. Feature bersifat subjektivitas, yakni sangat tergantung pada sudut pandang, wawasan intelektual, keterampilan, dan karakter penulisnya. Dalam menyusun feature, penulis dibolehkan memasukkan unsur subjektivitas. Dan yang keempat itu ada feature membantu pembaca dengan memperjelas suatu keadaan untuk merasakan gambaran dari suatu kejadian atau mempengaruhinya bertindak atau percaya. Yang kedua itu ada strike news. Strike news atau sering juga disebut sebagai berita langsung merupakan bentuk penulisan berita yang paling sederhana. Pasalnya hanya dengan menyajikan unsur 4W atau what, who, when, and, dan where, maka tulisan tersebut bisa langsung menjadi berita. Yang ketiga ada soft news. Berita soft news adalah berita yang dari segi struktur penulisan relatif lebih luas dan dari segi isi tidak terlalu berat. Soft news umumnya tidak terlalu lugas, tidak kaku, atau tidak ketat, khususnya dalam soal waktunya. Ciri-ciri soft news adalah: satu, bisa dipublikasikan kapan saja dan tidak terikat waktu. Yang kedua, mementingkan human interest atau mengangkat aspek kemanusiaan. Yang ketiga, penyusunan berita bersifat luas dan berstruktur, tidak kaku. Yang keempat itu tidak ada pembatasan jumlah kata. Dan yang terakhir itu selain memberi informasi juga bersifat menghibur. Dan pada materi yang kedua itu ada media baru.
Pengertian media baru adalah istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi yang dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru muncul dari berbagai inovasi media lama yang kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi di masa sekarang. Yang kedua itu perkembangan media massa mutakhir. Media cetak merupakan salah satu jenis media massa yang paling tua jika dibandingkan dengan jenis media massa seperti media massa elektronik, terlebih media online. Dalam sejarah pun tercatat bahwa surat kabar muncul dan ada sejak ditemukannya sebuah alat mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Sedangkan media cetak di Indonesia lahir dan mulai dikenal sejak ditandai dengan perjalanan yang cukup panjang setelah melalui 5 periode, yaitu masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Lalu selanjutnya ada tantangan jurnalistik. Ada beberapa tantangan yang selalu dihadapi jurnalistik saat ini. Yang pertama itu media massa digital semakin mengglobal. Media massa saat ini menghadapi tantangan terkait perkembangan teknologi dan globalisasi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu ada tantangan jurnalisme warga. Kemunculan citizen journalism dapat menjadi ancaman serius bagi jurnalisme profesional. Karena setiap orang dianggap mampu dan bisa menyampaikan informasi sejajar dengan jurnalis. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.